Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-ayah. Rekan-rekan AMM Margo Katon atau PM dan NA ya, Pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Asy'ariyah di Margo Katon, dan teman-teman yang bergabung di kajian malam hari ini. Mari pertama kita aturkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya meski dalam kondisi wabah atau pandemi yang seperti ini, kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Terus selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan di akhir akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Teman-teman Margo Katon dan rekan-rekan yang bergabung di kajian ini, yang pertama, karena kemarin ini saya dihubungi sama teman-teman AMR Gaton untuk mengisi kajian malam hari ini. Memang saya tidak menyiapkan khusus ya, artinya khusus itu materi slide enggak, karena ini lewat Instagram sehingga saya enggak menyiapkan slide. Kita mengalir saja, nanti saya berikan pengantar, kemudian nanti bisa teman-teman tanya di komentar ya Mas Haris ya, lewat komentar nanti kita coba tanya jawab untuk diskusi malam ini. Nah, pertama akan saya mulai dari sejarah, karena kita bicara refleksi milad ya. Kita bicara dulu awal mula terbentuknya Pemuda Muhammadiyah 88 tahun yang lalu tepatnya. Nah, jadi dulu ini ya, konon ya. Jadi Pemuda Muhammadiyah itu cikal bakalnya itu adalah dengan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendidik anak-anak remaja ya atau pemuda Islam, dinamakan dengan Siswa Proyo Priyo, dan yang putri dinamakan Siswa Proyo Wanito. Nah, waktu itu adalah cikal bakal awal berdirinya Pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Asy'ariyah saat ini ya. Jadi waktu itu anak-anak tokoh Muhammadiyah dan sekitarnya itu dikumpulkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, kemudian dibentuk semacam kajian-kajian dan juga diberikan tugas-tugas oleh Kiai Ahmad Dahlan untuk jadi panitia hari besar, kemudian panitia zakat dan lain sebagainya, membantu gerakan-gerakan Muhammadiyah. Nah, itu dinamakan Siswa Proyo Priyo dan Siswa Proyo Wanito. Kemudian pada tahun 19 berapa ya, HW itu ya, 1918 ya, itu beliau mendirikan Pathfinder Muhammadiyah atau disebut Hizbul Waton. Nah, kemudian dari Siswa Proyo Priyo ini untuk pergerakan fisiknya begitu ya, itu digerakkan lewat kepanduan namanya Hizbul Waton atau pembela tanah air atau cinta tanah air. Nah, dari Hizbul Waton ini juga sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh tentunya teman-teman, seperti Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman dulu itu adalah Kadhi Hizbul Waton, kemudian ketua pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Banyumas, dan beliau seorang guru. Ya, mirip kayak Mas Haris inilah kira-kira ya. Mas Haris ini ketua cabang, kemudian sarjana pendidikan ya. Itu kemudian ada pembela tanah air, beliau ikut. Nah, jadilah beliau melalui yang sudah dikembang di HW, di Pemuda Muhammadiyah, akhirnya juga itu terbawa sifat disiplin dan juga kebeleng-kebelengan itu dibawa, sehingga akhirnya beliau terpilih menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, itu salah satu tokoh ini ya. Nah, kembali lagi ke sejarah Pemuda Muhammadiyah tadi. Kemudian setelah HW terbentuk itu pada tahun 1932, ketika kongres dulu ya namanya. Kalau sekarang muktamar, Kongres Muhammadiyah yang ke-21
menghasilkan atau memutuskan bahwasanya dibentuklah namanya Muhammadiyah bagian pemuda. Nah, atau kalau ini ya majelis lah ya, kalau sekarang majelis yang khusus menangani pemuda. Jadi Muhammadiyah bagian pemuda. Nah, ini untuk menaungi pemuda Muhammadiyah dan atau tadi siswa Proyo-Priyo itu dengan HW. Nah, dinamakan dengan Muhammadiyah bagian pemuda. Nah, sehingga tahun 88 tahun yang lalu itu, tahun 1932, berdirinya Pemuda Muhammadiyah itu waktu itu masih bergabung antara Pemuda Muhammadiyah dan Hizbul Wathon. Nah, sehingga logonya kan sama, HW dengan Pemuda Muhammadiyah itu kan sama, Melati ya. Nah, kemudian tahun 1953 di Muktamar, yang waktu itu udah Muktamar ya, di Muktamar, kemudian Pemuda Muhammadiyah ini dipisahkan dengan Hizbul Wathon. Karena untuk memfasilitasi teman-teman pemuda yang tidak berminat dengan kepanduan, katakanlah begitu ya. Karena waktu itu ada ya, kepanduan itu kan arahnya agak ke militer. Nah, ada teman-teman yang mungkin waktu itu di Pemuda Muhammadiyah. Akhirnya terpisah dengan HW. Menjadi organisasi otonom sendiri itu, jadi Pemuda Muhammadiyah menjadi organisasi otonom sendiri sekitar pada tahun 1953. Itu sebagai organisasi otonom resmi Muhammadiyah sendiri, pisah antara Pemuda Muhammadiyah dengan Hizbul Wathon. Nah, ini sebagai pembelajaran teman-teman bahwasanya dulu Pemuda Muhammadiyah dan Hizbul Wathon itu jadi satu. Sehingga kan kalau jangan heran kalau ada yang dulu syairnya kan masnya itu kan Pemuda Muhammadiyah anak Hizbul Wathon. Nah, itu karena ada sejarahnya itu. Nah, sehingga tahun 53 itu berdiri sendiri. Nah, kemudian setelah itu Pemuda Muhammadiyah berkiprah sendiri dengan nama ortom sendiri, yaitu Pemuda Muhammadiyah. Nah, pada tahun 61 kebetulan waktu itu Hizbul Wathon bergabung dengan Pramuka, Gerakan Pramuka, karena waktu itu ada dekret Presiden Soekarno tahun 61 mengharuskan semua kepanduan digabung melebur jadi satu, jadi pada Pramuka. Nah, setelah reformasi tahun 98, Pemuda Hizbul Wathon 98 ya, Hizbul Wathon kembali lagi muncul dengan berpisah dari Pramuka hingga saat ini. Nah, itu eranya waktu itu ketua Muhammadiyahnya Bapak Profesor Amin Rais. Tahun 99 reformasi, kemudian karena dulu kepanduan harus hanya satu, yaitu Pramuka. Akhirnya berpisah sendiri. Begitu juga IPM ya. Jadi ini ada sejarah juga mungkin sekalian karena berkaitan. Di IPM itu dulu juga tahun 80-an itu juga dilarang oleh Presiden Soeharto. Sehingga ketika sudah reformasi, kemarin tahun 2008 ya, baru IRM, waktu itu kembali ke IRM karena dilarang mendirikan organisasi atau organisasi selain OSIS itu dilarang, akhirnya IPM baru menjadi IRM. Kemudian setelah reformasi tahun 2008 kembali lagi menjadi IPM. Nah, ini kita bicara sejarah. Kemudian kita bicara kontribusi Pemuda Muhammadiyah dari masa ke masa. Nah, Pemuda Muhammadiyah dari masa ke masa tentu ada tokoh-tokohnya ya. Di antara tadi yang sudah saya sebutkan ada Jenderal Sudirman, ada Kasman Sindengos Dimejo, dan lain-lain banyak tokohnya. Nah, saat ini yang sudah tampak seperti ayahanda kita dulu Bapak Din Samsudin, itu juga beliau dulu ketua Pemuda Muhammadiyah tahun 2000-an ya, saya. Kemudian yang sekarang Sekjen Muhammadiyah Bapak Abdul Mukti, kemudian ada Harjianto Tohari, itu beliau sekarang Duta Besar, beliau juga tokoh-tokoh Pemuda Muhammadiyah. Nah, kalau kita bicara kiprah dari Pemuda Muhammadiyah, tentu tidak terlepas juga gerakan atau bagaimana Pemuda Muhammadiyah ini melintasi zaman ya, di berbagai era. Perlu diketahui, 88 tahun Pemuda Muhammadiyah ini tentu usianya lebih tua daripada usia negeri ini. Jadi tahun 32 sudah berdiri, sedangkan negeri ini berdiri merdeka tahun 45. Nah, ini tentu sudah banyak kiprahnya. Jadi Muhammadiyah atau Pemuda Muhammadiyah ini juga turut
menjadi waktu itu istilahnya turut berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia.